Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Erwina Image Rumahi Putri dari jurusan Pendidikan Luar Sekolah Universitas Negeri Surabaya Angkatan 2017. Pertama-tama, marilah kita ucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah memberikan taufik, rahmat, dan hidayahnya kepada kita semua. Kedua, sholawat serta salam marilah kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad SAW yang telah memberikan kita dari jalan kebaikan dan kebajikan. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Micro Teaching karena sudah memberikan tugas konten dengan materi ke-PLS-an. Semoga materi ini bermanfaat bagi kalian semua yang sedang menonton video ini. Konten ini yang berjudul Perencanaan Usaha Pengolahan Makanan dari Bahan Nabati yang dikhususkan untuk paket C atau kesetaraan sekolah menengah ke atas, atau juga untuk kalian yang sedang ingin berwirausaha, atau untuk kalian yang sedang mencari kesibukan karena sedang di rumah aja. Untuk kalian yang di rumah aja, karena adanya kebijakan physical distancing, yaitu pembatasan kegiatan sosial seperti melakukan kegiatan yang hanya di rumah saja. Hal ini untuk menekankan penyebaran penyakit COVID-19 yang semakin meluas. Maka dari itu, untuk kalian tetap stay di rumah aja, nonton video ini. Oke teman-teman, langsung saja kita ke materinya. Kalian tahu nggak sih bahan pangan itu apa? Bahan pangan yaitu salah satu kebutuhan yang paling penting untuk manusia. Seiring dengan pertumbuhan penduduk, industri pangan pun semakin meningkat. Tidak heran jika industri pangan, terutama industri berskala kecil, makin bermunculan untuk memenuhi permintaan tersebut. Untuk memenuhi kebutuhan industri pangan, kita harus mengetahui tentang bahan pangan tersebut. Umumnya, bahan pangan dibagi menjadi dua. Yang pertama, bahan pangan nabati. Yang kedua, bahan pangan hewani. Bahan pangan nabati yaitu bahan pangan yang berasal dari tumbuh-tumbuhan. Bahan pangan hewani yaitu bahan pangan yang berasal dari hewan. Selanjutnya, produk makanan. Pembuatan produk yang instan dan tahan lama merupakan produk yang sangat digemari oleh masyarakat sekitar, apalagi dengan pengolahannya yang sangat mudah dan bahannya mudah didapat. Hal ini merupakan masyarakat semakin suka dengan adanya pengolahan produk ini. Contohnya seperti produk keripik pare. Keripik pare merupakan sebuah inovasi yang jarang ditemukan oleh masyarakat sekitar karena keripik ini jarang dibuat oleh masyarakat yang belum tahu tentang adanya pengolahannya. Oke, kita lanjut ke pengolahan dari keripik pare tersebut. Sebelum melakukan pembuatan keripik pare, diperlukan langkah untuk menentukan atau memilih bahan yang akan digunakan. Bahan utama yang digunakan dalam pembuatan keripik ini yaitu sayur pare. Pare merupakan produk pangan yang berasal dari bahan nabati. Kriteria yang dipakai sebagai pedoman untuk menentukan kualitas sayur pare yaitu yang pertama, pare sudah siap untuk dipanen. Yang kedua, pare tidak busuk. Yang ketiga, ukuran pare besar. Dan yang keempat, pare berwarna hijau segar. Selain bahan utama, ada juga bahan tambahan dari pembuatan keripik pare. Yang pertama yaitu bumbu, terdiri dari tepung terigu dan penyedap rasa. Bumbu ini berguna untuk keripik pare menjadi lebih kriuk dan tahan lama. Selain itu juga untuk menambah cita rasa dan aroma wangi dari keripik pare tersebut. Selanjutnya, garam. Penambahan garam ini untuk menghilangkan getah dari pare agar pare tidak terasa pahit saat dimakan. Selanjutnya yaitu minyak goreng. Minyak goreng untuk menggoreng keripik tersebut agar segera matang.
Syarat yang paling penting dalam memilih bahan tambahan yaitu harus memilih bahan yang berkualitas dan segar. Peralatan yang harus digunakan dalam pembuatan keripik pare yaitu yang pertama pisau untuk memotong pare, yang kedua telenan sebagai alas untuk memotong, yang ketiga baskom sebagai wadah untuk tepat pare yang sudah dipotong dan untuk membuat dalam tepung terigunya, dan yang keempat kompor untuk memasak, dan yang kelima penggorengan untuk menggoreng keripik pare. Untuk mengetahui proses pembuatan keripik pare tersebut, kita tonton video yang selanjutnya. Oke. Keselamatan dan kesehatan kerja pada dunia industri harus diperhatikan. Beberapa hal yang harus diperhatikan dan menjaga keamanan kerja di dapur antara lain, peralatan listrik harus dalam keadaan kondisi aman. Letak tidak dekat dengan air, penerangan ruangan cukup terang, dan lantai tidak licin. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam menghindari bahaya kerja di dapur yaitu yang pertama, upayakan semua pisau tajam. Pisau yang tajam lebih aman dan tidak membutuhkan tenaga yang kuat untuk memotong. Yang kedua, pakailah telenan pada saat memotong. Yang ketiga, pakailah serbet sebagai alas telenan supaya tidak licin. Yang keempat, pakailah pisau yang hanya untuk memotong, jangan untuk membuka kaleng atau yang lainnya. Yang kelima, jangan mencoba menangkap pisau apabila jatuh, karena itu sangat membahayakan. Selanjutnya, cucilah pisau setelah dipakai dengan hati-hati. Letakkan pisau di tempat yang aman. Setelah selesai menggunakan semua alat, bersihkan dan kembalikan ke tempat semula dengan rapi dan bersih. Selanjutnya yaitu penyajian dan kemasan. Penyajian dan kemasan merupakan tahapan akhir dan memegang peranan penting dalam pengolahan makanan.
Makanan dengan penampilan yang menarik akan menggugah selera para pengonsumsi. Penyajian atau kemasan akan menjadi daya tarik konsumen untuk membelinya dan memakannya. Oleh karena itu, jenis, bentuk, warna, dan dekorasi kemasan perlu diperhatikan agar dapat memberikan tampilan unik, menarik, dan berkarakter pada penyajian dan kemasan produknya. Teknik yang digunakan untuk menjaga kualitas makanan harus tetap baik. Digunakan teknik pengemasan vakum dan disimpan pada suhu yang rendah. Kriteria-kriteria tertentu yang harus diperhatikan dalam pemilihan wadah penyajian atau kemasan yaitu: yang pertama, bahan kemasan atau wadah penyajian mampu melindungi isinya dari berbagai risiko dari luar. Yang kedua, bahan kemasan tidak berbau. Yang ketiga yaitu bahan kemasan atau wadah penyajian memiliki daya tarik terhadap konsumen. Yang keempat, bahan kemasan atau wadah penyajian mudah didapat. Yang kelima, dalam wadah atau kemasan disertakan label nama pembuat produk, tanggal, nama produsen, berat bersih, komposisi, merek dagang, tanggal kadaluarsa, dan efek samping, atau juga dengan manfaat dari produk tersebut. Selanjutnya yaitu peluang usaha pengolahan makanan. Peluang dalam berbahasa Inggris yaitu opportunity, yang berarti kesempatan yang muncul dari sebuah kejadian atau momen. Jadi, peluang berasal dari kesempatan yang muncul dalam ide seseorang. Kegiatan pengolahan makanan nabati yang jarang ditemui dan tahan lama ini merupakan salah satu usaha yang menjanjikan bagi masyarakat, di mana potensi sumber daya alam Indonesia cukup potensial untuk diolah menjadi makanan. Contohnya seperti pembuatan keripik pare. Untuk menciptakan peluang usaha pengolahan makanan diperlukan ide usaha. Faktor-faktor yang dapat memunculkan ide usaha yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu faktor yang berasal dari dalam diri seseorang sebagai subjek, antara lain pengetahuan yang dimiliki, pengalaman individu, pengalaman saat ia melihat orang lain menyelesaikan masalah, atau juga intuisi yang merupakan pemikiran yang muncul dari diri individu itu sendiri. Faktor internal menjadi alat untuk menciptakan sebuah inspirasi atas objek yang dihadapinya dan kemampuan kreativitasnya. Faktor eksternal yaitu hal-hal yang dihadapi seseorang dan merupakan objek untuk mendapatkan sebuah inspirasi bisnis. Faktor-faktor eksternal antara lain masalah yang dihadapi dan belum terpecahkan, kesulitan yang dihadapi dalam sehari-hari, kebutuhan yang belum terpenuhi baik untuk dirinya sendiri atau orang lain, pemikiran yang besar untuk menciptakan sesuatu yang baru. Untuk merintis suatu usaha apapun bentuknya, tentunya kita harus melihat bagaimana prospek usaha yang akan dilakukan. Demikian pula untuk memulai usaha pengolahan makanan dari bahan nabati. Harus diketahui bagaimana prospek usaha ini. Setelah mengetahui prospek usaha, barulah mempersiapkan sarana dan prasarana yang akan dibutuhkan. Di dalam memulai suatu usaha, perlu adanya risiko dalam usaha, antara lain menetapkan kebutuhan pada tingkat permintaan waktu sekarang, membeli alat-alat produksi yang cukup untuk memenuhi permintaan konsumen, menyewakan alat-alat produksi untuk memenuhi permintaan konsumen, mensubkontrolkan kepada pembuat produk yang lebih kecil, mengumpulkan informasi usaha, dan mengurangi risiko usaha. Adapun unsur-unsur dalam mengurangi risiko usaha antara lain adanya kesadaran dalam kemampuan mengolah usaha, peluang, dan kekuatan perusahaan. Yang kedua yaitu adanya prestatif dengan berinisiatif dan antusiasme untuk melaksanakan strategi usaha. Yang ketiga, adanya kemampuan merencanakan taktik dan strategi untuk mewujudkan perubahan di dalam lingkungan usahanya. Yang terakhir yaitu adanya kreativitas dan inovatif dalam menerapkan cara mengolah keadaan usaha demi keuntungan.
Dalam usaha, kita harus menganalisis resiko yang ada. Resiko usaha adalah kegagalan atau ketidakberhasilan dalam menangkap peluang usaha. Resiko usaha dapat ditimbulkan karena hal-hal yang pertama, permintaan atau perubahan mode selera dan daya beli. Yang kedua, perubahan konjuktur atau perubahan kondisi perekonomian yang pasang surut. Yang ketiga, adanya persaingan. Yang keempat, akibat lain seperti bencana alam, perubahan aturan, perubahan teknologi, atau seperti saat ini karena adanya penyebaran virus yang tidak bisa untuk berjualan secara langsung. Dalam melakukan usaha, sebaiknya kita memiliki etika bisnis yang sesuai dengan aturan agama yang berdasarkan iman kepada Tuhan Yang Maha Esa, sebagai tanda syukur atas nikmat yang diberikannya. Selain itu, usaha tidak hanya mengejar keuntungan saja, tetapi juga harus memberikan dampak positif bagi lingkungan sekitar kita. Adapun keberhasilan dan kegagalan dalam berwirausaha dalam pengolahan makanan. Keberhasilan seseorang wirausaha dalam menjalankan usahanya dapat didefinisikan sebagai berikut. Yang pertama, keyakinan yang kuat dalam berwirausaha. Yang kedua, sikap mental yang positif dalam berwirausaha. Yang ketiga, percaya diri dan keyakinan terhadap diri sendiri. Yang keempat, tingkah laku yang dapat dipertanggungjawabkan. Yang kelima, mempunyai inovatif dan kreatif. Yang keenam, keunggulan dalam menjalankan usaha. Dan sasaran yang tepat dan menantang dalam berusaha. Dalam melakukan usaha, ada dua kemungkinan, kegagalan dan keberhasilan. Setiap orang pada umumnya tidak mau menerima kegagalan. Hanya sedikit orang yang mau memahami bahwa sesungguhnya kegagalan itu hanya sementara saja, karena kegagalan merupakan awal dari keberhasilan. Jika seseorang mempunyai mental dan pribadi wirausaha, dia tidak akan putus asa jika mengalami kegagalan. Ia akan berusaha bangkit lagi sampai ia berhasil memperoleh apa yang menjadi harapannya. Biasanya, setelah mengalami kegagalan sekali, ia gunakan pengalaman dan tidak akan mengulangi kegagalan yang serupa. Adapun hal-hal yang dapat menyebabkan kegagalan usaha, yaitu tidak ada tujuan tertentu dalam usaha. Yang kedua, kurang berambisi, tidak disiplin, pendidikan yang tidak cukup, sikap selalu menunda-nunda, kesehatan yang terganggu, kurang tekun, pribadi yang negatif, tidak jujur, dan tidak dapat kerjasama dengan orang lain. Hal ini sangat dibutuhkan dalam berwirausaha untuk lebih meningkatkan lagi agar tidak mengalami kegagalan. Terdapat banyak faktor yang menyebabkan seorang wirausaha itu dikatakan berhasil atau gagal. Ada dua faktor yang menyebabkan keberhasilan atau kegagalan, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Sebagai seorang wirausaha, keberhasilan dan kegagalan merupakan dua sisi mata uang. Ini merupakan bahwa sewaktu-waktu ia akan mencapai hasil yang baik, tetapi di waktu yang lain ia akan kurang berhasil. Untuk itu, perlu didefinisikan faktor apa saja yang menyebabkan ia gagal atau berhasil. Selanjutnya, faktor non-teknis yang menentukan keberhasilan atau kegagalan suatu usaha makanan bahan nabati ini, yaitu yang pertama, perencanaan. Usaha makanan bahan nabati harus dibuat dengan perencanaan yang sangat matang. Yang kedua, menetapkan tujuan. Tujuan pengolahan makanan nabati harus jelas. Apakah makanan nabati yang akan dilakukan hanya untuk sekedar hobi atau mendapatkan profit atau keuntungan. Yang ketiga yaitu adaptasi. Diperlukan kemampuan untuk beradaptasi dan mengatasi tantangan-tantangan ini untuk menentukan apakah usaha ini bisa bertahan atau tidak. Yang keempat yaitu inovasi.
Inovasi merupakan faktor yang sangat penting bagi keberlanjutannya usaha makanan ini. Bahkan lebih penting daripada sekedar mampu beradaptasi dengan perubahan kondisi pasar. Pengusaha yang sukses akan terus-menerus fokus pada upaya mereka untuk berinovasi. Selanjutnya, memasarkan. Memasarkan merupakan kunci suatu usaha. Seberapa besar produksi wirausaha yang kita hasilkan, tetapi pemasaran terhadap barang yang kita produksi buruk, usaha yang kita jalani tidak akan berlanjut. Dan yang terakhir yaitu, jangan mengeluh dan jangan menyerah. Hal ini merupakan kunci utama dalam berwirausaha. 6 elemen ini merupakan hal penting untuk kesuksesan bisnis dalam berwirausaha. Selanjutnya yaitu pemetaan peluang usaha. Pemetaan peluang usaha dilakukan untuk menemukan peluang usaha dan potensi yang bisa dimanfaatkan, serta untuk mengetahui seberapa besar potensi usaha yang ada dan berapa lama suatu usaha dapat bertahan. Ancaman dan peluang akan selalu ada dari suatu usaha. Oleh sebab itu, penting untuk melihat dan memantau perubahan lingkungan yang terjadi dan kemampuan dalam beradaptasi dari suatu usaha agar bisa tumbuh dan bertahan dalam ketatnya persaingan. Terdapat beberapa cara atau metode dalam melakukan pemetaan potensi usaha, baik secara kualitatif ataupun kuantitatif. Berikut beberapa metode untuk melakukan potensi usaha, diantaranya yaitu analisis SWOT. Analisis SWOT yaitu suatu analisis terhadap lingkungan internal ataupun eksternal, di mana analisis internal lebih menitik beratkan pada kekuatan dan kelemahan, sedangkan analisis eksternal untuk menggali dan mengidentifikasi semua gejala peluang yang ada dan yang akan datang serta ancaman dari adanya kemungkinan adanya persaingan yang akan datang. Untuk memulai bisnis berwirausaha dapat memberikan keuntungan bagi yang menjalankannya. Mempelajari dan memahami cara-cara yang harus dilakukan untuk mencapai keberhasilan memungkinkan kita untuk memulai berwirausaha produk dengan cara yang baik dan benar. Adapun langkah-langkah berwirausaha. Yang pertama, buatlah rencana bisnis dan strategi pemasaran, pemetakan sumber daya keuangan. Yang kedua, pilih struktur bisnis, urus izin usaha, dan daftarkan usahamu pada instansi terkait yang tepat. Yang ketiga, tentukan usaha barang atau jasa yang diminati konsumen. Yang keempat, buatlah jaringan kerja dengan produsen lain. Yang terakhir yaitu carilah pasar yang tepat. Memulai bisnis usaha produk makanan dapat memberikan keuntungan yang cukup besar dengan mempelajari dan memahami cara-cara untuk mencapai keberhasilannya. Hal ini memungkinkan kita untuk memulai mengolah produk makanan dengan cara yang benar. Terima kasih banyak untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kalian semua dan menghasilkan output yang baik. Semoga untuk kalian yang sedang ingin berwirausaha atau menjalankan wirausahanya mendapatkan hasil yang baik. Dan jangan lupa untuk like, komen di bawah sini jika itu bermanfaat untuk kalian. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.